Ini adalah berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, hal ini pun sempat sudah Bapak sampaikan juga kemarin ketika di lapangan, ya ketika ada anak-anak duduk dengan ibu guru sempat berdiskusi juga tentang pengelolaan sampah. Nah, tujuan dari pengelolaan sampah ini adalah nanti bagaimana kita mengembangkan ide dari ruang hari ini, kolaboratif hari ini, menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau student agency. Ini tujuannya adalah bagaimana kita mengarahkan anak-anak agar mereka menjadi seorang pemimpin, ya, student agency. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar ya, student agency ya. Murid sebagai seorang pemimpin, ya. Selanjutnya, apa sih program yang akan dikembangkan? Ya, yang dikembangkan apa sketsa aja ya? Ya, apa sih program yang akan dikembangkan? Nah, jenis programnya adalah dapat sampaikan awalnya adalah program pengendalian sampah berbasis kelas. Nah, sebelumnya Bapak belum tercetus atau terpikir ide, ya, atau akronimnya, ya. Sekarang Pak minta masukan kepada anak-anak nih, pada adik-adik. Istilah yang kita pakai itu biar kita punya brand ya untuk program kita. Bapak ini coba mengajukan ya, nanti anak-anak silakan kaji ya apakah perlu ditambahkan lagi ini ya. Istilahnya sini mekeber anak-anak ya, mekeber. Kalau bahasa Bali mekeber itu terbang ya. Ya, apa tuh kita akronimnya tapanya lah menjaga kelas bersih. Itu sangat sederhana sekali, tetapi pelaksanaannya luar biasa ya. Sangat sulit ya, gitu. Nah, ini mekeber programnya nanti menjaga kelas bersih. Nah, mudah-mudahan dari jenis kegiatan ini bisa kita tindak lanjutin nanti. Bagaimana anak-anak atau adik-adik nih, kalau kita pakai akronim mekeber, apakah cukup membuat telinga kita apa namanya tertarik atau gimana ya? Silakan. Atau mungkin adik-adik punya istilah lain akronimnya. Nanti usulnya boleh tidak harus hari ini ya, boleh dipikirkan nanti. Oh Pak, baiknya akronimnya janganlah mekeber, yang lainnya mungkin ya, yang istilahnya katanya itu lebih menarik dan sebagainya. Silakan. Kalau Bapak sih sederhana ya, mekeber ya, menjaga kelas bersih. Ini merupakan kegiatan kurikuler. Pada intinya program ini adalah tadi ya, bagaimana kita mengelola sampah itu berawal dari kelas ya, kelas anak-anak ya. Harapannya dengan kelas sudah bersih, pasti lingkungan sekitar juga bersih kan, karena di sana sumber sebenarnya ya, sumber permasalahan dari sampah. Selanjutnya, nah tentu tujuan dari kegiatannya adalah lebih banyak fokus kepada anak-anak, bagaimana anak-anak bisa memimpin dirinya untuk menjaga lingkungannya bersih. Memimpin dirinya bagaimana bisa berkomunikasi dan bergotong royong dengan teman-temannya. Ya, bisa terlibat aktif nanti di sana. Ya, sosial anak-anak akan terbangun di sana. Ya, ini. Selanjutnya apa? Nah, pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah di lingkungan sekolah dari awal di lingkungan kelas ya, hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, pembuangan, diiringi dengan monitoring dan regulasi manajemen sampah. Nah, mungkin kita tidak cukup saja hanya dengan berputar di kelas, tapi harus ada juga nanti yang memonitor, ya, memonitor apakah sudah terlaksana apa tidak kegiatan pengendalian sampah di kelas, ya, untuk mekebarnya, ya, menjaga kelas bersihnya apakah sudah. Ini perlu ada monitor, mungkin kita akan bentuk nanti tim dari anak-anak, apakah dari perangkat kelas itu sendiri atau nanti khusus dari anak-anak MOK atau MPK atau OSIS. Di OSIS ada nggak struktur yang berkaitan dengan ini? Menangani sampah atau lingkungan dan sebagainya, ada?
Di strukturnya ada enggak? Nah, kalau ada nanti kita sambungkan ke sana karena sudah ada organisasinya. Ya, nanti bisa dicek ya, bisa dicek. Pasti ada ya, berkaitan dengan lingkungan ya. Nah, berikutnya kita sebenarnya belum jauh sampai ke mendaur ulang anak-anak ya. Masih tahap di pengendalian sampah di dalam kelas. Kalau sudah sampai tahapannya mendaur ulang, ini sudah ada tindak lanjut berikutnya setelah sampah terkumpul di kelas, ada pemilahan di sana apakah sampah organik atau anorganik. Nah, baru nanti dipilah lagi apakah bisa didaur ulang atau di reuse atau di reduce. Nah, itu ya dalam penanganannya. Selanjutnya bagaimana? Nah, dalam kegiatan ini nanti yang terlibat lebih banyak adalah murid-murid, didampingi oleh Bapak Ibu guru dan pegawai. Sekolah tugasnya adalah memfasilitasi sarana dan prasarana. Seperti yang disampaikan tadi, kalau ada kurang sarana tolong disampaikan atau dilaporkan. Sesuai dengan masukannya Pak Chandra tadi, membentuk posko pengaduan, ya itu sangat nanti bisa membantu kita. Apakah via WA, via kotak aduan dan sebagainya nanti bisa. Ya. Sebenarnya kita sudah punya kotak saran ya sebenarnya di masing-masing bengkel itu, tetapi sementara ini tidak dimanfaatkan. Ya, kotak saran tetap kosong sana ya, atau bahkan rusak ya karena lama tidak terpakai. Nah, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan nanti. Nah, mengapa? Karena program ini harapannya lah bisa nanti membangun kepemimpinan anak-anak, selain juga nanti bagaimana kita memberikan ruang kepada anak-anak untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Dampaknya adalah anak-anak itu sendiri ya menjadi pemimpin dirinya sendiri, menjadi pemimpin di kelas, dan nanti harapannya bisa memimpin dalam skop yang lebih luas. Ya, itu harapannya dari. Nah, dari program tersebut ada istilahnya diagram Y yang nanti bisa mewadahi suara kuis, ya anak-anak bisa menyampaikan pendapat atau usulannya melalui kuis anak-anak atau suara anak-anak. Selanjutnya anak-anak juga bisa menentukan pilihan. Nah, memilih langkah atau cara bagaimana nanti anak-anak untuk melakukan pengelolaan sampah tersebut. Ya, di kelas-kelas bisa saja berbeda-beda caranya bagaimana menanggulangi sampahnya. Ya, ini nanti diberikan kebebasan kepada anak di kelas untuk mengelola sendiri sampahnya. Karena sampah ini kalau dikelola dengan baik itu akan menghasilkan cuan, istilah kerennya ya. Anggaplah botol-botol plastik ya. Kalau sering itu kan dikumpulin bisa banyak kan, bisa dijual. Nah, sementara ini kan dimanfaatkan oleh pihak lain kan yang ada pemulung ya. Itu lumayan ya. Dikumpulkan per hari. Nah, itu bisa dikelola oleh kelas itu sendiri sebenarnya ya. Kalau dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, tapi kalau tidak ya tetap sampah ya sampah jadi. Itu ya. Terus kepemilikan atau ownership ini harapannya lah dengan anak-anak sudah menyampaikan pendapatnya, masukannya, menentukan langkahnya dengan pilihannya sendiri, anak-anak akan memiliki rasa kepemilikan. Artinya ini loh program saya, ini loh yang sudah saya usulkan, ya harus saya dukung, harus saya lakukan dengan baik, harus saya kawal dengan baik. Nah, ini ya yang dimaksud dengan kepemilikan atau ownership. Demikian anak-anak ya berkaitan dengan pengelola sampah. Singkat saja dulu karena kita awalan ini, nanti kita akan tidak lanjuti izin Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan pertemuan-pertemuan apakah dengan perwakilan kelas atau nanti dengan OSIS, MPK, MOK atau organisasi yang lain. Tentang pengelolaan sampah, apakah ada masukan atau pertanyaan tadi? Silakan. Kalau ada silakan ya. Mungkin untuk sekarang belum ya? Ya. Pak Wayan, Pak Chandra ada masukan tentang sampah? Belum ya? Baik. Pak Ketut, ada masukan lagi tentang sampah? Yang pribadi kepinginnya gitu ya, kalau sampah kita kelola di SMK 3 Singaraja, katakan kita mencari dah oknum
memilah sampah. Namanya seperti ini. Sampah seperti ini lumayan. Nah, hasil penjualan ini juga sangat lumayan. Sama dengan kertas seperti ini. Atas ini ya. Terus terang, yang sendiri kalau dikasih sampah organik mau dia Mau ya. sampah organik aja, tapi jangan ada plastiknya. Karena tiang di rumah, pengalaman tiang waktu di PDC Malang, sampai punya uang kas di otomotif, uang kas saya. Nah, sampah aluminium, katakan bubutan aluminium, potongan aluminium, sampah besi, sampah kertas, dan sampah plastik. Itu kita pisahkan. Sekarang di Baper, di Banyuning Bersih sudah menerapkan seperti itu. Nah, urunan dari warga-warga itu tiap bulannya ada yang 25, ada yang 30. Kemudian sampah ini dipilah. Yang seperti ini dirombeng, seperti ini dirombeng gitu. Sampah organiknya dihancurkan. Kertas, sisa makanan, katakan daun-daun dari pepohonan dihancurkan. Dibentuklah kompos. Ini kompos ini kalau sementara ini kalau dari Baper bukan menjual, dia kadang-kadang disumbangkan ke warga. Oh Pak, Bapak buang sampah bayarnya 30.000, mau pindah kompos dikasih 2 sak ini yang katakanlah jasa 10 kiloan itu Bisa ya kita minta ya. Baper udah melaksanakan. Makanya yang di kepinginnya kalau di sekolah, apalagi luas kita 4 hektar dengan adik-adik siswa kita punya, Dek tolong manfaatkan. Nah, sampah seperti ini katakanlah gelas aqua ini dikumpulin 1 kilonya lumayan. Kalau kita sebulan rasanya mampu Bisa ngasih berkilo-kilo ya. kita Bisa dengan berkilo. pengolahan sampah. Bisa berkilo-kilo. Sekarang adik-adiknya mau nggak seperti itu? Sampah organik kumpulin, sampah kertas seperti ini kumpulin. Oh Pak mau sampah kertas? Pak jangan dirombeng banyak juga. Ya, baik Pak Ket. Ya, di Kemandeng terima ya, terima kasih kasih banyak ya gitu ya. atas pemaparan dan masukannya dan cerita pengalaman berkaitan dengan pengelolaan sampah ya. Dan adik-adik juga sudah bisa mendengar tadi kan bagaimana mengelola manfaatnya untuk sampah. Dan hari ini pun sebenarnya Bapak ada janji dengan Baper ya, Baper Banyuning Bersih untuk wawancara atau kunjungan ke sana. Harapannya nanti dari adik-adik ada waktu ya hari ini ya. Tapi waktunya belum ditentukan sih dari Bapernya. Ya, mungkin nanti minta 1 atau 2 orang lah yang bersama Bapak nanti. Oh, ini buku punya ini apa namanya yang buku sampah ini apa namanya? Belum. Selalu kan. Ya itu punya. Nanti dihubungin ke Puput ya, kita ajak ke sana ke Puput Jami. Artinya kita nanti berkunjung ke sana, kita wawancara bagaimana mengelola sampah, bagaimana pengalamannya, pemanfaatannya itu sih sebenarnya. Hubungannya dengan program pengelolaan sampah berbasis kelas ini sih. Nanti Bapak akan juga hubungi Bapernya karena dia juga belum memberikan waktu hari ini jam berapa. Karena pagi masih ada kegiatan di Padangkoi. Baik, mungkin itu saja dulu pertemuan hari ini berkaitan dengan tadi pengelolaan sampah ya. Sampah. Harapannya dengan pertemuan hari ini muncul ide-ide atau pendapat-pendapat masukan untuk sebagai dasar kita tindak lanjut program ke depannya. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, perwakilan orang tua, perwakilan murid ya, tokoh masyarakat, perwakilan guru juga, sama ada di perwakilan murid dan perwakilan tindak. Nah, untuk rapat hari ini kita tutup dengan Ramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke. Terima kasih. Pak Dut, Mama ya.